Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfitur Rafli Maulana. Saya biasa dipanggil Alfito. Sebelum kita memulai pembahasan materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pertemuan ini, kita mau bahas materi tentang apa sih? Kita mau membahas materi tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa sih, Kak? Kegiatan ekonomi adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi. Pengertian lainnya yaitu tindakan individu dalam menentukan pilihan dan menggunakan peluang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, secara sederhananya, pengertian kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Umumnya, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah proses dalam kegiatan ekonomi untuk menciptakan, menghasilkan, dan membuat barang ataupun jasa. Atau juga bisa disebut kegiatan untuk menambah nilai guna barang atau jasa. Jadi, kegiatan produksi itu merupakan aktivitas atau kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna dari suatu barang. Seperti di bawah ini, ada chef yang merupakan penghasil jasa. Jasanya apa? Dia memberikan jasa memasak untuk para pelanggannya. Jadi, pelanggan mesti membayar untuk jasa yang diberikan oleh chef tersebut. Lalu ada kursi. Kursi merupakan barang yang dihasilkan dari suatu kegiatan atau proses produksi. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh kegiatan produksi. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh kegiatan produksi. Ada tukang mebel atau tukang kayu mencari pohon atau membeli pohon untuk lalu ditebang. Setelah itu diukur, dipotong, diolah, dan diproses untuk menjadi barang-barang seperti kursi, meja, lemari, pintu, dan lainnya. Jadi, tukang kayu itu disebut sebagai seorang produsen karena dia merupakan pelaku kegiatan produksi, sedangkan kegiatan pengolahan kayu yang dilakukan dan menghasilkan meja, kursi, dan lain-lain merupakan proses produksinya. Contoh lainnya adalah ada seorang penjahit. Dia mengolah kain dan benang, dijahit untuk dijadikan pakaian seperti kaos, kemeja, celana, rok, atau seragam yang biasa kalian pakai saat pergi ke sekolah. Di sini penjahit berperan sebagai seorang produsen. Sedangkan barang yang diproduksi adalah kaos, kemeja, seragam, dan lainnya. Secara sederhana, proses pada kegiatan produksi dapat ditunjukkan pada diagram berikut ini, yaitu input, proses produksi, dan output. Input biasanya berupa barang setengah jadi atau barang jadi, lalu diolah melalui proses produksi untuk menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Input kegiatan produksi itu ada dua. Yang pertama, barang mentah dan barang setengah jadi. Barang mentah itu apa sih? Barang mentah adalah barang yang belum mengalami proses pengolahan sama sekali. Contoh dari barang mentah adalah hasil perhutanan berupa kayu, damar, rotan, karet mentah, dan lainnya. Dari sektor perkebunan berupa teh, tembakau, kopi, dan lainnya. Dari sektor pertanian ada padi, jagung, tebu, dan lainnya. Serta hasil pertambangan yaitu berupa minyak bumi, perak, batu bara, dan lainnya. Jadi, barangnya belum pernah mengalami proses pengolahan sama sekali.
Lalu ada yang namanya barang setengah jadi. Barang setengah jadi adalah barang yang sudah mengalami proses pengolahan, namun belum menjadi produk akhir yang bisa langsung dinikmati oleh konsumen. Oleh karenanya, barang setengah jadi umumnya digunakan sebagai input dari kegiatan produksi, sehingga nantinya dapat menghasilkan barang jadi. Contohnya, benang dapat kembali diolah menjadi kain. Kain tersebut masih dapat diolah menjadi pakaian, untuk akhirnya dapat digunakan oleh konsumen secara langsung untuk memenuhi kebutuhannya. Lalu ada tepung terigu. Tepung terigu berasal dari tanaman gandum. Biji gandum digiling sampai menjadi bubuk halus berwarna putih atau bisa disebut dengan tepung. Nah, kita kan tidak mungkin mengkonsumsi hanya berupa tepung terigu tanpa diolah terlebih dahulu. Tepung terigu merupakan barang setengah jadi yang dapat diolah lagi untuk bahan makanan seperti kue-kuean dan lainnya. Lalu ada batu bata. Batu bata merupakan olahan dari tanah liat yang dicetak lalu dibakar. Batu bata biasanya digunakan untuk input produksi atau bahan bangunan. Setelah barang yang diproduksi ini selesai, pertanyaannya adalah bagaimana barang itu bisa sampai ke tangan kalian atau bisa sampai ke tangan konsumen? Tidak mungkin kan? Apabila kita mau beli minuman bersoda, kita harus pergi ke pabrik pembuatannya terlebih dahulu. Nah, daripada bingung, saya akan jelaskan bagaimana barang itu dapat sampai ke tangan konsumen. Seperti yang sempat disinggung di awal tadi, barang yang sudah melewati tahap produksi akan siap untuk dikonsumsi. Akan tetapi, barang tersebut harus melewati proses distribusi terlebih dahulu. Untuk memastikan bahwa barang tersebut berada pada waktu dan lokasi yang tepat ketika konsumen membutuhkannya. Distribusi sendiri merupakan suatu proses yang menunjukkan penyaluran barang yang dibuat dari produsen kepada konsumen. Dalam sebuah perekonomian, kegiatan distribusi sangat diperlukan agar tercipta kesesuaian antara ketersediaan barang dengan kebutuhan. Pelaku kegiatan distribusi sendiri disebut distributor. Coba teman-teman bayangkan, jika di desa penghasil buah jambu tidak terdapat jalur distribusi yang baik. Yang akan mungkin terjadi adalah hasil dari produksi buah jambu tersebut tidak akan sampai ke tangan konsumen yang membutuhkan, dan akhirnya hanya akan membusuk dan menimbulkan kerugian bagi petani selaku produsennya. Bayangkan pula misalnya di daerah Kepulauan Seribu yang tidak memiliki pabrik semen. Tanpa adanya jalur distribusi yang baik, harga semen di Kepulauan Seribu akan sangat mahal, sehingga penduduknya akan sangat kesulitan untuk membangun rumah. Seperti yang sempat disinggung di awal tadi, barang yang sudah melewati tahap. Atau contoh lainnya, jika di desa terpencil tidak ada warung kelontong, maka setiap penduduk harus pergi ke pasar yang jaraknya jauh, hanya untuk membeli beberapa barang saja, misalnya membeli satu batang pensil, satu buah buku, atau beberapa sayur. Hal ini tentu akan meningkatkan biaya yang harus dipungut oleh penduduk dibandingkan jika ada sebuah warung yang dapat menyediakan barang yang diperlukan, sehingga penduduk tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi yang mahal untuk pergi ke pasar. Kegiatan distribusi bukanlah kegiatan tunggal, namun merupakan gabungan dari berbagai kegiatan, misalnya pengangkutan barang, pengepakan atau pengemasan barang, penjualan ke pedagang besar atau pedagang grosir, pembelian dari produsen, penyimpanan di gudang, standarisasi mutu barang, dan lainnya. Oleh karenanya, kegiatan ini bisa memiliki banyak rantai penghubung, hingga akhirnya barang yang
Yang terakhir, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan manusia untuk menggunakan baik barang maupun jasa secara beransur-ansur atau sekaligus habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang menjalankan kegiatan konsumsi atau pelaku konsumsi biasanya disebut sebagai konsumen. Jadi, secara sederhananya, kegiatan konsumsi adalah suatu kegiatan untuk menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Kegiatan konsumsi ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama makan. Kalian pergi ke kantin untuk makan. Nah, makan itu merupakan kegiatan konsumsi karena sama dengan menghabiskan barang. Barangnya itu apa? Ya, makanan yang kalian makan itu. Yang kedua, menggunakan listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti banyak menggunakan listrik, seperti untuk mengecas handphone kalian, menyalakan TV, menyalakan kipas, menyalakan kulkas, dan sebagainya. Semua kegiatan itu perlu konsumsi listrik untuk menjalankannya. Lalu yang ketiga, menggunakan internet. Di zaman yang serba digital dan modern seperti sekarang ini, internet merupakan kebutuhan bagi manusia untuk membantunya berkomunikasi tanpa batas dan waktu. Internet juga bermanfaat untuk menjalankan aplikasi-aplikasi seperti media sosial dan aplikasi game online. Hampir semua orang menggunakan internet. Kegiatan penggunaan internet juga merupakan kegiatan konsumsi. Yang keempat, berlangganan aplikasi berbayar, seperti aplikasi untuk editing, nonton video, bermain game, dan lainnya. Terdapat 3 pelaku utama kegiatan konsumsi. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang kedua, perusahaan atau industri. Yang ketiga, pemerintahan. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Dalam pemenuhan kebutuhannya, umumnya konsumsi rumah tangga disesuaikan dengan pertimbangan-pertimbangan di bawah ini. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan pokok sebelum pemenuhan kebutuhan lainnya. Jadi, dalam keluarga, kebutuhan pokok harus dipenuhi terlebih dahulu. Apabila sudah berhasil dipenuhi, maka baru dilanjutkan untuk pemenuhan kebutuhan lainnya. Yang kedua, penyesuaian konsumsi dengan pendapatan yang diperoleh. Seperti contoh, ayah mendapatkan gaji sebesar 3 juta rupiah dalam 1 bulan. Maka konsumsi dalam 1 bulan tidak boleh lebih dari 3 juta. Yang ketiga, menghindari kegiatan konsumtif yang tidak perlu. Seperti contoh, menggunakan sebuah aplikasi online dalam memesan layanan transportasi. Selain itu, kegiatan berbelanja yang biasanya dilakukan secara langsung maupun daring untuk memenuhi kebutuhan atau kepuasan. Yang kedua, industri dan perusahaan. Perusahaan dan industri melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku, kebutuhan karyawan, kebutuhan lokasi pabrik, kebutuhan mesin, dan peralatan lainnya. Selain itu, perusahaan misalnya membutuhkan alat tulis kantor dan sistem. Yang ketiga, pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pemerintah juga melakukan kegiatan konsumsi, seperti penggunaan belanja subsidi, berbelanja barang publik, berbelanja pegawai, dan belanja untuk konsumsi pemerintah itu sendiri. Nah, setelah memahami materi mengenai kegiatan ekonomi, kakak punya kuis nih, yang bisa kalian kerjakan dengan mengakses link berikut, agar kakak tahu seberapa jauh kalian memahami materi yang sudah kakak sampaikan ke kalian. Selamat mengerjakan. Sekian penjelasan materi mengenai kegiatan ekonomi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Setelah kalian menyimak video mengenai kegiatan ekonomi, nah sekarang saatnya untuk mengerjakan kuis. Siap. Manakah pertanyaan yang benar-benar yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi? Selanjutnya, yang bukan termasuk kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang bertujuan menciptakan atau menambah nilai dan guna suatu barang atau jasa dinamakan kegiatan untuk memanfaatkan atau menghabiskan nilai guna suatu barang adalah salah. Oke. 5. Tukang cukur rambut di bawah ini melakukan kegiatan ekonomi apa? Gambar ini terdapat kegiatan ekonomi apa? Distribusi. Sudah. Baik, terima kasih. Nah, itu berarti kamu salah satu ya. Skornya 5. Iya. Berarti dari video tadi kalian sudah paham ya mengenai materi tentang kegiatan ekonomi? Sudah sih, sudah paham. Tapi apa ya? Tadi jawabnya agak keburu waktu aja, terus lupa inget lah jawabnya. Oke, nanti mungkin bisa dipelajari lebih lanjut. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin via WhatsApp gitu ya. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.